Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Semoga pada hari ini kalian semua tetap sehat dan selalu bersemangat tentunya ya. Pada pagi hari ini Bapak senang sekali bisa bertemu kalian kembali untuk kembali mengajarkan pada kalian pelajaran agama. Pada pagi hari ini kita mengulas kembali pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Masih untuk hari ini pun kita masih dengan tema yang sama, yaitu diriku. Pada hari ini kita melihat kembali pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenal diri kita sendiri dengan mengisi beberapa pertanyaan, mengerjakan beberapa tugas, kemudian kalian mengirimkan kepada Bapak bagaimana cara memperkenalkan diri kalian kepada Bapak. Bapak sungguh senang sekali, kalian sungguh sangat percaya diri. Untuk yang lain yang sekiranya masih malu-malu untuk memperkenalkan diri, Bapak harap untuk kedepannya kalian dapat mampu memperkenalkan diri kalian dengan baik dan tidak malu-malu, apalagi jika bertemu teman ya tentunya. Nah, setelah itu setelah kalian memperkenalkan diri, pada hari ini kita pun akan diberi pembelajaran dengan subtema Yesus diberi nama. Nah, tentunya tidak hanya kalian saja yang diberi nama, Yesus sendiri pun diberi nama. Tetapi berbeda dengan kalian, Yesus diberi nama langsung oleh malaikat, begitu, yaitu oleh malaikat Gabriel. Pada hari ini kita akan mengulas tentang hal tersebut dalam pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Nah, bagi siswa-siswi yang beragama Katolik, silahkan untuk kalian semua sebelum berdoa dan sesudah berdoa diharapkan untuk membuat tanda salib terlebih dahulu ya, seperti minggu yang lalu. Sebelum kita berdoa, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, terima kasih pada hari ini Kau masih memberikan kesehatan pada kami. Curahkanlah rahmat-Mu, sehingga pada hari ini, melalui Injil yang akan kami dengarkan, kami diajarkan, agar dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kemudian pada hari ini Bapak ingin memberitahu kepada kalian, dikarenakan kita akan mendengarkan Injil Tuhan. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, bagi yang beragama Katolik, ini baik di gereja maupun di sekolah ya, ketika pastor di gereja tentunya, atau guru di sekolah, atau orang tua di rumah ingin membaca sebuah Injil, nah mereka akan mengatakan seperti ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam hal ini kita akan membaca dari Injil Lukas. Semisal dengan Injil lain pun disesuaikan. Nah, kemudian umat jika di gereja atau siswa-siswi bila di sekolah ataupun anak-anak jika di rumah menjawab, "Terpujilah Allah selama-lamanya," sambil membuat tanda salib di bagian dahi atau kening, di bagian bibir atau mulut, dan di bagian dada kalian. Nah, kemudian sesudah selesai membaca Injil Tuhan, pastor di gereja, guru di sekolah ataupun orang tua mengatakan, "Demikianlah Injil Tuhan." Umat jika di gereja atau siswa jika di sekolah menjawab, "Terpujilah Kristus." Nah, dalam hal ini saya meminta tolong kepada orang tua kalian kiranya agar dapat membantu bagi yang beragama Katolik untuk melakukan hal ini di rumah tentunya. Kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang sekiranya beragama Katolik untuk membantu anak-anaknya membiasakan melakukan hal ini tentunya. Oke, kemudian setelah kita melakukan ini, nah hari ini kita akan mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Lukas bab 2 ayat 21 sampai 23. Yesus disunatkan dan diserahkan kepada Tuhan. Nah, kita ingat sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, kita harus apa tadi? Nah, ini
ketika Bapak mengatakan inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas, nah anak-anak sekalian menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Oke, mari kita mulai. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kemudian kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Nah, ini Bapak membuat ceritanya ya. Pada usia 8 hari, Yesus disunat. Yesus pun diberi nama. Nama Yesus telah disebut oleh malaikat Gabriel pada waktu menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah dan dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maria dan Yosef pun membawa sepasang burung terkukur atau 2 ekor burung merpati untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di bait Allah, Yosef dan Maria bertemu dengan Simeon. Simeon orang yang baik, ia suka berdoa, ia sedang menunggu penyelamat. Roh Kudus selalu bersamanya. Maria, Yosef, Yesus pun bertemu dengan Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, itu tadi merupakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Nah, di dalam ini Bapak ingin menjelaskan sedikit ya. Nah, pada usia 8 hari Yesus disunat. Pada gambar pertama kita melihat bahwa Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf untuk disunatkan di dalam bait Allah pada umur 8 hari. Nah, nama Yesus sendiri pun seperti Bapak ucapkan tadi di awal sebelum pembelajaran, telah diberikan terlebih dahulu oleh Tuhan Allah melalui malaikat Gabriel sesaat sebelum Bunda Maria mengandung. Nah, ketika Yesus lahir pun kemudian karena Allah meminta malaikat Gabriel untuk menyampaikan kepada Bunda Maria agar anaknya nanti diberi nama Yesus, kemudian Maria pun menyampaikan hal itu dan kemudian memberi nama anaknya dengan nama Yesus, yaitu Tuhan kita tentunya. Kemudian setelah Maria dan Yosef membawa Yesus ke bait Allah, Yesus disunatkan. Nah, setelah disunatkan, dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, dalam hal ini, Yesus sendiri adalah anak sulung dari Bunda Maria dan Santo Yosef. Nah, kemudian dia dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan bagi Allah dengan disunat dan diberi nama. Kemudian untuk sebagai persembahannya dalam hal ini, Bunda Maria dan Santo Yosef membawa sepasang tekukur atau 2 ekor burung merpati sebagai persembahan. Nah, kalau sekarang kan berbeda ya. Kita biasanya kalau ke gereja persembahan itu menggunakan uang, nah atau yang lainnya. Tapi jika di zaman dahulu itu biasanya menggunakan binatang, mur, minyak, ataupun apapun yang mampu diberikan kepada Allah sebagai persembahan. Itu perbedaannya ya. Nah, jika kalian di gereja nanti, Bapak harap kalian juga memberi persembahan jika ke gereja. Jika nanti kita bisa ke gereja ya. Tentunya dalam masa pandemik ini kita diharapkan untuk tetap memberi persembahan semampu kita. Tetapi jika kita hanya bisa mampu memberi doa, ya kita memberi doa saja ya. Karena kan kita melakukan misa atau berdoa hanya di rumah. Tentunya untuk siswa-siswi sekalian berdoa di rumah, ya kan. Nah, kemudian di bait Allah, Yosef dan Maria bertemu dengan Simeon. Nah, dalam gambar kedua Bapak memberikan gambaran tentang Simeon seperti apa ya. Nah, di dalam gambaran ini Simeon adalah orang yang baik, ia suka berdoa. Ia sedang menunggu penyelamat. Dalam hal ini penyelamatnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk disunatkan dan dibawa di bait Allah pada Injil ini. Nah, kemudian setelah itu, karena dia orang rajin berdoa, yaitu Simeon rajin berdoa,
Roh Kudus selalu bersamanya, selalu menemani dia. Nah, maka oleh sebab itu Simeon adalah salah satu orang kudus menurut Allah. Kemudian setelah itu Maria, Yosef, Yesus pun bertemu dengan Hana. Hana adalah seorang nabi perempuan. Nah, setelah itu ini gambarannya ada Simeon, ada Hana, ada Santo Yusuf, dan ada Bunda Maria. Nah, kita melihat di sini Santo Yusuf sedang membawa 2 ekor terkukur atau merpati untuk dipersembahkan dalam bait Allah. Oke. Nah, kemudian sudah itu, ayo kita mengerjakan soal di halaman 5 di tema ayo kerjakan. Kalian bisa melihat di dalam situ di buku kalian, lengkapi cerita di bawah ini berdasarkan cerita di atas. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Pada usia 8 hari Yesus, kemudian dalam kotak. Di sini Bapak mencontohkan, misalnya sesuai dengan halaman 5, pada usia 8 hari Yesus, di dalam kotak kalian diisi dengan sesuai Injil yang kalian dengarkan tadi di subtema B. Di Injil Lukas 2, 21-33. Nah, disitu kan ada tulisan bahwa pada usia 8 hari Yesus disunat. Nah, ini kita isi di sini. Nah, kemudian berikutnya Yesus pun diberi nama. Nah, diberi nama itu namanya siapa? Nah, diisi di kotak ini ya. Oke, mengerti? Nah, dan seterusnya sampai dengan selesai di halaman 6. Oke, mengerti? Hanya tinggal melanjutkan saja. Nah, di sini kalian hanya tinggal melanjutkan saja dari Injil, kemudian diisi di kotak yang tersedia di buku kalian tentunya. Nah, kemudian pada halaman 6, pada subtema C, mengenal diriku. Nah, cocokkan dengan ciri badanmu. Nah, dalam hal ini, kalian diminta untuk mencocokkan ciri-ciri tubuh kalian dengan ada seperti bulatan di sebelah kanan itu sudah terisi kalimat kurus, kata-kata kurus, gemuk atau lurus. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak ingin memberikan contoh, misalnya badan Bapak ya. Ini nomor 1, badanku. Kita membuat garis. Nah, jika kalian merasa badan kalian kurus, buatlah garis lurus kurus. Jika kalian merasa gemuk, buatlah garis ke gemuk. Jika kalian merasa tubuh kalian lurus, buatlah garis ke arah lurus. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, ini kan Bapak memberikan contoh tubuh Bapak. Jadi Bapak membuat garis ke arah gemuk. Nah, rambutku, nah sama ya dengan soal nomor 1 dan seterusnya sampai dengan soal nomor 3. Mengerti? Kemudian pada halaman 7, subtema D, aku bangga dengan diri. Nah, silahkan pada buku kalian, tempelkan foto kalian pada kotak yang tersedia dengan gaya yang terbaik yang mampu siswa-siswi lakukan. Nah, di buku kalian di halaman 7 itu ada kotak besar. Nah, silahkan kalian mencetak foto kalian, kemudian tempelkanlah foto kalian di dalam kotak tersebut. Mengerti semuanya? Fotonya boleh kalian lakukan model apapun silahkan. Yang pasti itu foto terbaik kalian ya. Oke, nah semua tugas yang kalian kerjakan, kemudian kalian foto. Setelah kalian foto, kalian boleh kirimkan kepada Bapak di fitur message yang ada di Edmodo ya. Kemudian kirimkan kepada Bapak. Nah, setelah itu nanti Bapak akan periksa. Jika setelah kalian mengirim, kirimkan kepada Bapak, nanti akan Bapak periksa. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, jika kita ingin berdoa untuk yang beragama Katolik, diharapkan untuk membuat tanda salib sebelum dan sesudah berdoa. Oke, semuanya. Demikian pembelajaran Bapak pada hari ini. Terima kasih. Nah, mari kita berdoa, kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau beri aku orang tua, teman-teman dan guru untuk membantu aku mengenalkan diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih semuanya telah mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan.
Tuhan memberkati, semoga selalu sehat.